Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita lagi bertemu untuk membahas lebih lanjut tentang hak asasi manusia. Sebelumnya mari kita mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum Bapak lanjutkan, terlebih dahulu Bapak ingin sampaikan bahwa materi ini amat sangat penting bagi kita sebagai manusia, karena dari sejak dulu dalam sejarah perkembangan manusia, hak-hak asasi itu selalu diabaikan. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, penindasan dari kelompok yang kuat, yang bermodal terhadap kelompok-kelompok yang lemah atau yang miskin. Nah, untuk itulah kita harus perjuangkan itu. Kita harus perjuangkan hak-hak kita agar kita semua di dunia ini sebagai manusia sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada derajat yang lebih tinggi, lebih rendah. Nah, untuk itulah Bapak sampaikan materi ini, kita harus pelajari ini, kita harus tahu, karena kita sebagian dari umat manusia di dunia. Nah, pada hari ini Bapak akan menyampaikan kembali beberapa hal yang berkaitan, berhubungan dengan hak asasi manusia. Sebelum kita lebih lanjut, perlu anak-anak perhatikan bahwa tujuannya nanti, ini sebagian, pertama menjelaskan pengertian apa itu hak asasi manusia. Kalau tidak salah, ini sudah kita berikan pada minggu yang lalu. Kemudian menyebutkan macam-macam hak asasi manusia dari berbagai versi. Nanti Bapak akan sampaikan yang terkenal di dunia yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat. Terus yang nomor 3, mendeskripsikan instrumen HAM. Kita harus tahu instrumen HAM di dunia dan di Indonesia, aturan-aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia tersebut. Nah, walaupun sudah ada instrumennya, sampai saat ini di dunia internasional, dimanapun, di belahan dunia manapun, baik negara maju, berkembang, atau negara yang terbelakang, masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut. Nah, dari berbagai sumber, dari berbagai banyak ahli menyebutkan HAM itu apa. Nah, untuk menambah wawasan kita tentang HAM, Bapak di sini berikan beberapa hal berkaitan dengan hak asasi. Hak asasi ya. Hak sesuatu yang benar. Kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak itu yang harus kita dapatkan. Harus kita terima. Tetapi dengan cara-cara yang benar. Asasi bersifat dasar, asas gitu ya, dasar, fondasi, pokok atau yang fundamental, yang diakui gitu ya, yang diakui di seluruh dunia, yang fundamental, mendunia, global. Hak asasi manusia, hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Singkatnya begitu. Akan tetapi banyak para ahli di dunia yang menyampaikan definisi sesuai dengan sudut pandangnya. Dan di Indonesia khusus itu udah ada pengertiannya, dibatasi pengertian hak asasi manusia itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, ini tentang hak asasi manusia. Simpelnya seperti itu. Nah,
Kita lanjut. Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999, inilah yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Sebelum undang-undang ini terbit, sedikit anak-anak harus pahami, sebelum undang-undang ini terbit, hak asasi manusia itu hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar kita yang sebelum diamandemen, yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Itu mengatur tentang HAM. Akan tetapi setelah perkembangan dan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia, mungkin anak-anak sudah baca di dalam LKS, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, maka puncaknya tahun 98, ini puncaknya tahun 98, terjadi pelanggaran yang sedemikian, maka dipandang perlu untuk membuat sebuah instrumen aturan khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia. Oleh DPR, itu lembaga legislatif kita bersama eksekutif, presiden, maka disepakati untuk membuat sebuah aturan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999. Dan kemudian dalam Undang-Undang Dasar kita yang sudah diamandemen, hak asasi itu khusus diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 28A sampai 28C. Itu khusus tentang hak asasi manusia. Dan tidak meninggalkan juga pasal yang tadi Bapak sebut, yang 27 sampai 34 itu masih tetap juga mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Tetapi yang mengkhusus pasal 28. Nah itu tolong dipahami tentang perangkat hukum hak asasi manusia di negara kita, Indonesia. Ini merupakan jabaran dari Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang HAM tersebut. Nah terus, ini tidak asing lagi bagi kita, mungkin semuanya sudah tahu, karena ini aturan di negara kita, sebagai warga negara yang baik, kita harus mengetahuinya. Apalagi yang diatur ini adalah hak-hak asasi manusia yang melekat pada diri kita. Berkaitan dengan isu HAM internasional, ini Bapak tambahkan bahwa seorang presiden yang sangat terkenal pada tahun 45, Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt namanya, beliau mendengungkan ke seluruh dunia tentang hak-hak asasi manusia tersebut. Ada 4 menurut beliau macam HAM yang mendasar pada setiap orang oleh Presiden Amerika. Inilah yang beliau perjuangkan. Nah, yang pertama freedom of speech. Itu setiap orang, setiap manusia harus bebas ngomong, bebas berbicara. Ya, bebas berbicara. Nah, apakah boleh sebebas-bebasnya? Di negara kita di Indonesia tidak demikian. Bebas tapi terbatas. Boleh mengemukakan pendapat sesuai dengan aturannya, tetapi kita tidak boleh ngomong bisa membuat orang lain tersinggung, membuat orang sakit hati, menjelek-jelekkan instansi lain, menjelek-jelekkan pemerintah, tidak boleh.
walaupun bebas. Ada aturannya. Apa aturannya? Kembali kepada yang tadi. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, yang kedua yang sangat terkenal disampaikan oleh Presiden Amerika itu adalah freedom of religion. Religious, agama ini, kepercayaan. Bahwa setiap manusia di dunia bebas memeluk agama. Bebas menganut kepercayaan. Itu bebas. Tidak boleh pemerintah, tidak boleh negara turut campur terhadap kepercayaan manusia tersebut. Tidak boleh. Ini harus diberikan ruang kebebasan dia menjalankan ibadah agamanya atau kepercayaannya. Nah, kemudian yang nomor 3 yang terkenal lagi dari presiden itu adalah freedom for fear. Ini ya, kebebasan kita untuk fear itu apa ya, Pak? Yang nomor 3 itu kan bebas dari rasa takut. Ya, bebas dari rasa takut ini. Kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut. Sebagai manusia kita tidak boleh takut sepanjang kita berada di rel yang benar. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Presiden Amerika ini yang terkenal sekali pada zamannya itu sampai sekarang masih diperjuangkan. Kemudian yang nomor 4, freedom for one. Bebas dari kemiskinan. Kita tidak boleh jadi orang miskin. Kita tidak boleh jadi orang miskin. Kita harus jadi orang mampu, kaya. Ya, untuk mendapatkan itu dengan cara-cara jangan melanggar HAM. Nah, banyak orang-orang yang kehidupannya kaya tetapi dia melanggar HAM. Contohnya korupsi kalau di Indonesia. Menyalahgunakan wewenang. Dia itu bisa kaya tetapi melanggar hak-hak orang lain. Nah, inilah yang diperjuangkan terus ya, diperjuangkan sampai kemudian PBB menetapkan hak asasi manusia tersebut. Nah, kita lanjut. Dokumen HAM dunia. Nah, ini tidak boleh juga kita lupakan. Ini harus kita tahu. Kita harus tahu sejarah kelahiran HAM internasional. Bagaimana hak asasi manusia itu ada sekarang yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB yang sekarang kita kenal dengan yang sangat terkenal itu yang namanya the human right itu berawal dari sini. Awal mula ya, tonggak pertama perjuangan HAM itu adalah Piagam Magna Carta di Inggris. Piagam Magna Carta di Inggris. Inggris, Anda tahu bahwa sekarang dia menjadi negara sangat maju, adalah negara kerajaan, tetapi hak-hak warganya dipenuhi. Magna Carta itu tonggak awal orang-orang Inggris memperjuangkan hak-haknya. Karena pada zaman itu di Inggris ya, Raja Inggris itu berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lantas rakyatnya berontak menuntut hak-haknya agar diakui. Maka sebagian diakui, ditulis dalam Piagam Magna Carta tersebut. Nah, kemudian setelah lahirnya Magna Carta, ini meluas, melebar ke berbagai negara di dunia yang memperjuangkan hak-haknya. Karena pada zaman itu, di setiap negara di dunia terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang luar biasa, yang sangat hebat, yang membuat orang banyak meninggal.
yang membuat orang banyak cacat seumur hidup, yang hak-hak kekayaannya dirampas, dan banyak macam kejahatan-kejahatan internasional, kejahatan kemanusiaan yang memprihatinkan, menyedihkan. Nah, kemudian di Inggris kembali diperjuangkan tahun 1689. Itu ditulis dalam piagam Bill of Rights. Nah itu. Nah kemudian yang lebih menggemparkan dunia itu terjadi di negara Prancis tahun 1789. Tahun 1789 di Prancis, ini negara di Eropa juga, terjadi pelanggaran HAM oleh seorang raja terhadap rakyatnya. Raja-raja Prancis waktu itu yang bergelar Louis itu ya, mungkin anak-anak tahu. Louis itu sewenang-wenang. Dia itu tidak memperhatikan rakyat, semua untuk raja, semua untuk kerajaan. Sehingga rakyat sangat kelaparan, miskin, ya melarat hidupnya. Maka terjadilah pemberontakan di Inggris memperjuangkan hak-haknya. Tuh. Kemudian di Prancis terkenal dengan hasilnya tertulis dalam sebuah dokumen yang sangat dihargai di sana. Declaration des Droits de Homo et du Citoyen. Itu bahasa Prancis, Bapak Eja begitu. Ini adalah pernyataan HAM di Prancis. Kemudian di Amerika, juga di Amerika terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Puncaknya juga tahun 1789 ada revolusi di Amerika, ada revolusi menghasilkan sebuah pernyataan juga namanya Bill of Rights di Amerika. Nah terus di berbagai dunia juga HAM itu diperjuangkan, termasuk di Indonesia. Nah sekarang coba anak pikirkan, tahun 1700-an di Indonesia bagaimana? Apakah kita sudah seperti sekarang atau kita dijajah? Nah itu mungkin anak-anak sudah tahu dalam sejarah bahwa perjuangan HAM juga di Indonesia terjadi dalam zaman penjajahan tersebut. Nah kemudian kita lanjut. Ini dokumen HAM internasional yang dijunjung tinggi karena ini cikal bakal lahirnya hak asasi manusia yang kita akui sekarang, yang diadopsi dari PBB, dimasukkan ke masing-masing undang-undang dasar negara-negara di dunia. Awal mulanya dari sini. Dari sini awal mulanya. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Kesepakatan tentang HAM. Ini kesepakatan juga termasuk sebuah dokumen yang mengatur HAM. Ini Bapak berikan anak-anak agar anak-anak juga memahami tentang hak asasi manusia tersebut. Nah yang pertama itu Universal Declaration of Human Rights. Declaration of Human Rights. Pernyataan hak asasi manusia sedunia. Itu artinya pernyataan hak asasi manusia sedunia. Setelah perjuangannya yang begitu panjang dari tahun 1200 sekian di Inggris, ya 1200-an, diakui secara internasional oleh dunia tahun 1948. Betapa panjangnya perjuangan HAM tersebut baru diakui. Dan begitu diakui juga belum bisa berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Terbukti masih banyak ada pelanggaran-pelanggaran HAM
di belahan dunia ini. Ini ya. Kemudian menyusul berikutnya menyusul itu anak-anak bisa baca di sana. Semua ini adalah aturan-aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia itu agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia, negara kita? Nah, negara kita lebih awal daripada PBB lagi 3 tahun mau menyampaikan, mau ngakui hak asasi manusia itu. Kita pada tanggal 18 Agustus 1945, pada saat sehari setelah kita merdeka, di dalam Undang-Undang Dasar kita itu ada HAM. Itu kita lebih awal daripada PBB. Nah, terus kita lebih lanjut lagi, hak bidang ekonomi, macam-macamnya ini. Hak-hak yang melekat pada diri kita, yang harus kita perjuangkan, hak atas pekerjaan. Nih ya, ekonomi, mungkin anak tahu ekonomi itu adalah apa? Cara bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup, itu ekonomi. Cara bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, untuk itu kita harus bekerja. Kita berhak atas pekerjaan apapun, tetapi pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Anda boleh bekerja dimanapun, sebagai apapun, yang penting Anda memenuhi syarat. Agar bisa bekerja yang layak, menghasilkan besar, yang profesional, maka kamu harus menambah pengetahuan, keterampilan. Semakin kamu pintar, semakin kamu cerdas, semakin kamu terampil, kamu akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Pekerjaan yang bagus, hasilnya bagus. Pekerjaan yang bagus, hasilnya tinggi. Kamu akan dapat mengangkat ekonomi kamu. Kamu akan menjadi orang kaya. Maka bekerjalah sesuai dengan profesi, tambah keterampilan biar kamu menjadi orang profesional. Yang berikutnya, hak untuk membentuk serikat pekerja. Ini ya, kita bebas melakukan organisasi, membuat organisasi, berkumpul, bebas. Membuat apapun bebas di Indonesia. Nah, tetapi tetap ada rambu-rambunya. Hal-hal yang dilanggar itu akan bertentangan dengan hukum, maka jangan. Sebatas diatur, boleh. Itu ya. Kalau Anda semuanya membuat serikat alumni SMP itu bisa, itu kan. Membuat serikat apa itu umpamanya ya, yang suka-suka kamu boleh. Sepanjang tidak mengganggu yang lain. Kemudian hak atas jaminan sosial, pensiun. Bagi yang pegawai negeri dapat pensiun. Kalaupun nanti Anda bekerja di swasta, berhak juga mendapat pensiunan. Itu tergantung daripada ownernya atau kesepakatan pekerja dengan ownernya. Kemudian hak atas penghidupan yang layak bagi diri kamu, hidup yang layak. Diri kamu, keluarga, ya, yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan yang layak. Kamu harus hidup layak sebagai manusia. Layak sebagai manusia itu apa? Cukup terpenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani. Jasmaninya apa? Berupa benda, kasat mata bisa dilihat di rumah itu ya. Pakaian, makanan. Makanan harus yang sehat. Pakaian yang bersih. Kemudian rumah. Semua orang harus punya rumah yang sehat, layak huni. Nah, kemudian hak atas pendidikan. Ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Sekarang sudah wajib belajar 9 tahun. Bahkan ada beberapa daerah yang 12 tahun. Anda mendapatkan pendidikan gratis. Gratis. Tetapi ada beberapa yang dibayar. Karena sekolah tidak memungkinkan. Karena pemerintah tidak memungkinkan. Nah, terus Bapak lanjut lagi. Bidang yang lain. Sipil dan politik. Hak hidup. Semua orang berhak untuk hidup. Hidup yang layak tadi. Hak atas kebebasan dan keamanan. Kita bebas kemana-mana boleh. Merasa aman. Kita sudah diawasi. Sudah diatur. Di mana-mana ada apa namanya itu, namanya polisi ya, tentara
jaga keamanan sehingga kita bebas, ruang gerak kita bebas. Hak atas kesamaan di muka hukum. Ya, di muka hukum semua orang sama. Akan dihukum apabila salah, ya. Kemudian kita itu harus berani menjadi saksi, memberikan keterangan-keterangan yang benar sesuai dengan kejadian yang kita lihat, jangan menghindar. Bantu penegak hukum dalam menegakkan hukum. Terus hak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama. Ini juga bebas, buktinya di negara kita agama diberikan berkembang. Ada 6 itu diberikan berkembang bebas. Terus berpikir, Anda boleh menuangkan isi hati nurani, tapi tidak boleh mengganggu yang lain. Kemudian ada hak untuk berpendapat tanpa gangguan. Berpendapat tanpa gangguan. Boleh mengajukan pendapat. Demo-demo boleh, asal jangan mengganggu yang lain. Hak atas kebebasan berkumpul. Berkumpul, berserikat itu sama, itu juga diizinkan dengan catatan sesuai dengan koridornya. Nah, ini beberapa hak sipil dan politik. Mungkin Anda masih ingat dulu Bapak sampaikan politik itu cara untuk mendapatkan kekuasaan. Itu kekuasaan politik itu. Nah, kita lanjut dikit lagi. Hak HAM universal. Universal artinya yang diakui di seluruh dunia, yang mengglobal. Telah diakui masyarakat dunia internasional. Ini yang sudah diakui ya, yang sudah diadopsi dari PBB, dimasukkan ke dalam masing-masing undang-undang dasar negara kita. Negara di dunia, termasuk Indonesia. Kebebasan berbicara yang diperjuangkan tadi oleh Presiden Amerika. Freedom of speak gitu ya, freedom of speak. Terus berpendapat dan pers. Pers itu adalah surat kabar itu ya. Media massa. Kebebasan beragama. Kebebasan berkumpul, berserikat ini ya. Perlindungan yang sama di depan hukum, hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak. Nah, inilah yang disampaikan oleh PBB agar diambil, dimasukkan ke dalam masing-masing undang-undang dasar negara-negara di dunia sebagai bukti perlindungan hak asasi manusianya, sebagai bukti perlindungan hak-hak warganya yang ada di masing-masing negara. Nah, terus hal lain yang perlu Bapak sampaikan, ini. Nah, di sini anak baca itu hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin dengan gender, apakah sama itu? Jenis kelamin dengan gender, sama nggak? Itu tidak sama ya. Jenis kelamin laki, perempuan, pria, wanita. Kalau gender, itu hal-hal yang bisa dikerjakan wanita, dikerjakan oleh laki-laki. Hal-hal yang bisa dikerjakan laki-laki, dikerjakan wanita. Itu persamaan gender. Ya, tidak boleh membedakan, ini harus yang wanita, ini harus laki-laki. Enggak demikian. Hak mendapatkan pelayanan yang sama. Pelayanan yang sama, kita sudah melakukan hal itu. Nah, ini Bapak sampaikan beberapa hal yang akan berkaitan dengan materi kamu di dalam LKS nanti, di dalam LKS. Terus setelah kamu dapatkan hal-hal yang pokok ini, nanti kita masuk ke LKS, kita akan lebih lancar bisa. Minggu depan mungkin kita akan sampaikan materi sesuai dengan yang dijabarkan di dalam LKS. Ini Bapak kasih tambahannya, ya, yang perlu anak-anak pahami karena ini sangat mendasar. Yang perlu kamu tahu berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah itu anak-anak sekalian, beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan materi itu tentang hak asasi manusia. Nah kembali Bapak ulangi, yang pertama, anak harus tahu HAM itu apa. Karena banyak definisi tentang HAM,
banyak ahli yang menyampaikan pengertian HAM, maka di negara kita dalam Undang-Undang 39 tahun 1999 dibatasi pengertian HAM itu apa. Itu anak bisa baca di LKS. Ya. Kemudian instrumen HAM, baik yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional, itu anak-anak harus pahami. Tuh. Terus macam-macam hak asasi manusia itu apa saja. Nah, setelah kita tahu itu semua sebagai dasar kita melangkah ke materi dalam LKS, maka kita akan bisa lebih lancar sehingga kamu pokok-pokoknya anak-anak sudah ketahui tentang hak asasi manusia tersebut. Kira-kira demikian? Nah, itu dulu Bapak sampaikan berkaitan dengan hak asasi manusia. Maaf, minggu kemarin Bapak tidak bisa karena halangan, ada ngaben. Minggu depan mungkin kita akan langsung adakan wawancara, ada tanya jawab langsung gini, dan pelajari LKS dengan baik. Minggu depan kita fokus kepada materi dalam LKS. Nah, sebelumnya Bapak tutup ini, mari kita renungkan bahwa keberadaan kita sebagai manusia sama, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda kulit, berbeda dan lain-lain banyak perbedaan. Dalam hak asasi manusia kita sama, sederajat. Nah, itulah hal penting yang perlu Pak berikan hari ini karena terbatas waktu. Mungkin minggu depan Bapak akan fokus kepada materi dalam LKS. Nah, itu dulu. Waktunya sudah hampir habis. Minggu depan kita akan adakan kontak langsung. Kita wawancara, Anda boleh bertanya, kita akan siapkan semuanya. Nah, demikian anak-anak. Semoga materi ini ada bermanfaat bagi kita. Walaupun membosankan, ini wajib anak-anak harus tahu. Dasar-dasar kita sebagai manusia, hak-hak yang melekat pada diri kita, dan bagaimana pengaturannya di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, sekian anak-anak sekalian, semoga ini bermanfaat. Bapak tutup dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.